Kemudian ada pengukuran sampel. Pengukuran sampel di sini saya menggunakan 3 cara. Yang pertama ada rumus dari Isaac and Newton. Kemudian yang kedua itu ada rumus dari Cauchy and Morgan, dan yang ketiga ada histogram dari Harry King. Nah, sebenarnya masih ada lagi rumus-rumus seperti rumus Kelvin dan lain sebagainya, tapi saya tidak gunakan karena ada beberapa yang bilang bahwa yang seperti Kelvin itu tidak terlalu akurat. Jadi saya menggunakan beberapa rumus di sini. Kemudian di sini ada rumus Isaac and Newton. Nah, di situ beliau menggambarkan rumus E sama dengan X kuadrat, itu berarti nilai tabel Chi square untuk alfa tertentu. Itu sudah bisa kita lihat di Google, itu sudah ada tabelnya. Kemudian yang N ini merupakan jumlah populasinya berapa, yang P ini proporsi dalam populasinya berapa. Kemudian yang D kuadrat atau D ini merupakan ketelitian atau derajat ketetapan berapa kesalahannya. Kemudian ditambah dengan X kuadrat yang tadi, dan lalu dihitung. Nah, bisa dilihat dari tabel di sebelahnya, itu bisa dilihat misalkan pada kita mempunyai data 4.000 misalkan, 4.000 dan kesalahannya di sini 5% misalkan. Nah, jadi kita bisa lihat di tabel tersebut bahwa pada data 4.000 berarti sampel yang nantinya akan kita ambil yakni sebanyak 320 orang. Itu kalau kita menggunakan rumus Isaac and Newton. Kemudian ini ada rumus dari Cauchy and Morgan, itu ada berbeda dengan rumus yang tadi. Sini disebutkan bahwa S sama dengan besarnya sampel yang diinginkan, kemudian ada X kuadrat itu nilai Chi square yang tadi derajat, kemudian yang N ini adalah jumlah populasi, P ini proporsional populasi, kemudian ada derajat ketelitian. Nah, bedanya dengan yang tadi dengan rumus Isaac Newton itu bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, dan juga kalau di Isaac and Newton itu bisa kesalahannya bisa sampai 10%. Sedangkan untuk yang Cauchy and Morgan ini hanya bisa dideteksi kesalahan 5% saja. Jadi, misalkan di sini kita mau mengambil misalkan sama kayak tadi, kita contoh ambil data yang 4.000. Misalnya kita misalkan kita ada 4.000 populasi. Nah, di situ berarti kita sampel yang akan kita gunakan nantinya adalah 351. Berbeda dengan yang tadi, lebih banyak yang Cauchy and Morgan. Jadi, karena kesalahan yang sering terjadi itu mending lebih banyak sampel untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian yang terakhir ini ada rumusnya histogram dari Harry King. Nah, di sini ada contoh soal, misalnya populasi berjumlah 200. Bila dikehendaki kepercayaan sampel terhadap populasinya itu 95% atau tingkat kesalahannya adalah 5%, maka jumlah sampel yang diambil 0,58 dikali 200 dikali 1,195, itu hasilnya 19,12 orang. Nah, jadi kan kita nggak bisa dong ngambil orang 19,12. Jadi kita bulatkan menjadi 20 orang seperti itu. Nah, gimana caranya? Nah, di situ pada bagian data sebelah kanan itu ada ukuran populasi. Misal di situ kan populasinya berjumlah 200. Jika kita tarik menggunakan penggaris dengan kesalahan 5%, maka kira-kira itu panahnya pada persentase populasi yang akan diambil sebagai sampel kira-kira 0,58. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada tabel yang ada di dalam populasi ini pada 95% itu
datanya 1,195 seperti yang dimasukkan pada rumus lalu dihitung menjadi 20 orang. Kemudian ada kesalahan umum dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertama gagal dalam penetapan jumlah anggota populasi yang dapat dipercaya atau populasinya itu tidak sesuai dengan karakteristik si peneliti. Kemudian yang kedua yakni mengubah prosedur teknik sampling. Nah, ketika sudah clear nih, sudah terdata, kemudian teknik samplingnya itu diubah pada saat pada saat peneliti mau meneliti, kemudian diubah, itu rentan terjadinya kesalahan. Kemudian yang ketiga, menggunakan anggota sampel yang terlalu kecil. Jadi yang sudah saya katakan tadi, sampel lebih besar itu peluang kesalahannya itu lebih kecil. Kemudian yang keempat yakni mengubah rumus untuk menghitung besarnya anggota sampel. Misalkan menggunakan rumus Isaac Nikel nih. Nah, kemudian diubah lagi menjadi memakai rumusnya tadi histogram dari Harrikin dan lain sebagainya. Itu bisa jadi terjadi kesalahan. Kemudian yang kelima, memiliki anggota sampel yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Misalkan sampelnya itu tidak memenuhi dari yang mau peneliti uji. Kemudian lagi kesalahan umumnya yang keenam, ini mengurangi anggota sampel yang telah ditentukan perhitungannya. Jadi jika sampelnya yang didapat dari rumus perhitungan tadi ada 50 orang, karena menurut peneliti itu kebanyakan lalu dikurangi, itu bisa jadi menjadi kesalahan dalam penentuan atau pengukuran sampel. Kemudian yang kedelapan, pemeriksaan yang kurang teliti dan lengkap terhadap populasi. Jadi ketelitian dalam kita menganalisis atau mau menentukan itu harus teliti. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai populasi dan sampel. Semoga bisa dipahami dan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.